Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam tutorial cara menanam hidroponik untuk pemula. Mungkin ini pertanyaan awal mereka yang tertarik berhidroponik. Saya harus mulai dari mana? Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu sama sekali tentang hidroponik. Jawabannya tergantung ingin kemanakah Anda dengan hidroponik ini. Untuk itu, saya akan beritahu Anda satu persatu, mulai dari semai benih, pindah tanam, pemberian nutrisi, cara menanam, dan lain-lain. Langsung aja, mari kita mulai. Demikian, wassalamualaikum, dan semoga sukses. Sebelum lanjut nonton, mohon supportnya dengan cara klik subscribe beserta loncengnya, ketik komentar yang bermanfaat dan membangun. Apabila sobat suka, klik jempol ke atas dan share bila perlu. Saksikan di Ibnu Akhyar Channel sesaat lagi. Selamat menonton. Dengan cara apapun Anda menanam hidroponik, Anda harus menyiapkan terlebih dahulu tanaman apa yang akan Anda tanam. Anda harus menyemai benih sayuran terlebih dahulu. Semai benih ini berfungsi untuk memilih sayuran yang tumbuh dengan baik. Saat semai benih, terkadang ada beberapa benih yang tidak pecah menjadi bibit tanaman. Anda harus menyiapkan media tanam, benih sayuran, nampan, dan lain-lain. Pekebun hidroponik biasanya menggunakan media tanam rock wool. Langkah-langkah semai benih adalah sebagai berikut. Pertama, potong rock wool dengan pisau atau gergaji sesuai dengan arah serat. Ukuran potongan rock wool perlu disesuaikan dengan tanaman yang akan ditanam dan ukuran netpot yang akan dipakai. Oke, ini kita potong menjadi 8 bentuk dadu. Dua, 4, 6, 8. Oke, setelah itu kita rendam atau kita basahi potongan rock wool ke dalam air. Dan ingat, mohon untuk tidak diperas apabila menginginkan kondisi agak kering. Ketiga, atur rock wool ke dalam bagi atau nampan plastik yang ada di rumah kita atau yang sudah kita siapin. Dan ingat, jangan terlalu basah menyebabkan benih membusuk dan tidak pecah menjadi bibit tanaman. Kemudian keempat, kita buat lubang tanam dengan lidi atau tusuk gigi sedalam sekitar 1 cm. Kemudian kita masukkan benih sebanyak 1 persatu untuk 1 lubang rock wool. Benih di dalam rock wool ini yang akan tumbuh menjadi bibit. Dan jumlah benih yang kita tanam di rock wool ini tergantung dari jenis tanaman. Kalau untuk jenis kangkung, bisa kita tanam dalam 1 rock wool sebanyak 4 atau 5 biji.
Dan jangan lupa lubang-lubang bekas masukkan biji kita tutup kembali agar nanti bumi bibitnya menjadi sempurna. Semua biji bersentuhan dengan rock wool. Beri semprotan air pagi, siang, dan sore ke permukaan media tanam di mana benih ditanam. Jika benih sudah pecah dan muncul bakal akar dan bakal daun, jangan lupa untuk segera menjemurnya dengan sinar matahari. Semakin banyak sinarnya, semakin baik dan cepat tumbuh besar. Semaian yang baik adalah semaian yang menghasilkan tanaman yang kuat dan tidak mudah roboh. Bagaimana agar tanaman menjadi kuat? Ya, sinar matahari harus banyak. Pindah tanam dilakukan setelah tanaman mulai memunculkan daun sejati, yaitu daun yang memiliki tulang daun, helai daun, biasanya saat helai yang ketiga. Sebenarnya dua helai yang melebar ke samping itu bukan daun, itu adalah biji yang terbelah. Sedangkan yang tengah itu adalah daun sejati. Saat inilah proses fotosintesis sudah mulai berlangsung dan Anda harus mulai memberikan nutrisi kepada tanaman agar cepat tumbuh besar. Dalam menanam tanaman hidroponik, hendaknya pH larutan nutrisinya rutin dicek setiap hari agar perubahan pH pada larutan dapat segera diatasi. pH yang selalu berubah-ubah atau naik turun dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan tanaman hidroponik. Secara umum, larutan nutrisi untuk hidroponik harus memiliki pH antara 5,5 sampai dengan 6,5. Pada keadaan ini, semua nutrisi diserap dengan baik oleh akar tanaman. Bila pH dalam larutan nutrisi hidroponik tidak ideal, nilai pH dapat disesuaikan dengan menggunakan pH up dan pH down. pH up digunakan untuk menaikkan pH dalam larutan nutrisi yang turun atau asam, sedangkan pH down digunakan untuk menurunkan pH dalam larutan nutrisi yang naik atau basah. Untuk melakukan proses pemeriksaan pH air, seperti literatur yang sering kami baca, untuk hidroponik dipersyaratkan angka pH air antara 5,5 sampai dengan 6,5. Di sini ada alat pH meter yang sudah kita beli di online, yang sebelumnya sudah kita kalibrasi, bisa untuk mengukur pH air. Dan seperti yang angka dipersyaratkan, apabila pH air yang terjadi atau yang ada di dalam bak air ini lebih kecil dari pH yang dipersyaratkan, di sini ada cairan untuk menaikkan pH sesuai dengan persyaratan. Ini namanya pH up. Kemudian apabila pH yang ada ini lebih tinggi dari yang dipersyaratkan, kita bisa turunkan dengan cairan pH down. Mohon untuk penambahan cairan-cairan ini tidak terlalu banyak, cukup dengan menggunakan tutup botol, bisa seperempat tutup atau setengah tutup botol. Untuk lebih mengenal dengan nutrisi hidroponik, nutrisi itu sama dengan pupuk. Namun dalam pertumbuhan hidroponik biasanya menggunakan pupuk AB mix. Tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan normal jika diberi nutrisi hidroponik. Untuk pemula biasanya menggunakan nutrisi cair karena mudah digunakan. Nutrisi hidroponik ini di pasaran berbentuk serbuk. Kemudian untuk diberikan terhadap tanaman harus dilarutkan dengan air terlebih dahulu menjadi pekatan A dan pekatan B.
dan setelah itu Anda bisa menggunakannya untuk pemupukan tanaman. Seperti pada contoh ini, ada serbuk A dan serbuk B, yang masing-masing serbuk kita larutkan ke dalam air sebanyak 5 liter A dan 5 liter B. Kemudian larutan 5 ml A tersebut kita campurkan ke dalam 1 liter air. Kemudian disusul dengan larutan 5 ml B yang kita masukkan ke dalam campuran awal tadi. Jadi kalau kita sudah tahu berapa liter air yang disiapkan dalam bak air, maka jumlah nutrisi A dan B yang akan dicampurkan bisa ditentukan. Nutrisi ini dibedakan karena tidak boleh tercampur dalam keadaan pekat untuk menghindari timbulnya endapan. Hal ini untuk menjaga agar nutrisi hidroponik ini benar-benar terlarut di dalam air dan terserap oleh akar tanaman. Dan agar supaya ukuran atau jumlah larutan nutrisi yang digunakan itu bisa tepat sesuai dengan keinginan nilai kepekatannya, maka dalam pelaksanaannya agar dilakukan pengecekan ppm-nya dengan alat TDM meter. Selanjutnya Anda perlu menambahkan nutrisi sesuai dengan tabel yang sering kita lihat. Tabel tersebut adalah tabel untuk mengatur pH dan nutrisi untuk beberapa sayuran. Dan perlu diingat, tabel ppm ini adalah untuk tanaman remaja sampai dewasa. Jika Anda menggunakan untuk semai dan pembibitan, sebaiknya dikurangi. Membuat media hidroponik dari PVC. Jika Anda menanam sayuran dalam jumlah banyak, sebaiknya Anda menggunakan PVC dengan irigasi dibantu pompa air. Dengan cara ini Anda bisa menghemat banyak tenaga dan waktu untuk mengontrol nutrisi tanaman. Jika Anda berinvestasi membuat sistem hidroponik, Anda sama saja telah memangkas biaya tenaga kerja. Sistem hidroponik memang perlu biaya, namun di sisi lain membantu sekali dalam mengerjakannya. Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Anda bisa menggunakan PVC 3 in atau 2,5 in. Lalu Anda buat lubang tanam dengan jarak antar tanaman sekitar 15 cm sampai dengan 20 cm. Gunakan pompa air celup untuk memutar air nutrisi. Saat media PVC sudah Anda siapkan, tandon sudah Anda isi dengan nutrisi, Anda bisa memindahkan semaian sayur muda Anda ke dalam lubang tanam PVC.